Kekristenan tuh mengajarkan tentang kasih, tapi banyak orang Kristen gagal menghidupi kasih. Orang begitu dengar kata Kristen, kasih. Tapi bukankah pada kenyataannya orang Kristen gagal menghidupi kasih? Banyak kali di antara sesama pelayan Tuhan aja, itu nggak ada kasih dan sulit banget sehati. Saya pelayanan dari umur 16 tahun dan saya ketemu orang Kristen di gereja. Sorry to say, nggak ada kasih, sulit sehati. Ada gesekan dikit aja. Sesama pengerja, udah gak mau ngampuni, keluar. Saya mau tanya, gesekan bisa dihindari gak? Kita yang suami istri aja saling mencintai, gesekan masih terjadi. Setuju? Orang tua anak aja saling melukai, bukan? Sengaja gak sengaja. Pasti ada orang yang kita lukai. Tapi bedanya kita bisa praktek kasih atau enggak tuh gini. Waktu ada gesekan kita bisa ngampuni. Karena kasih menutupi banyak pelanggaran. Barangkali ini yang sering terjadi di dalam kehidupan kita, di mana gagal menghidupkan kasih, gagal menciptakan yang namanya kasih. Sedangkan kita tahu bahwa kekristenan itu mengajarkan yang namanya kasih. Dan di dalam kehidupan kekristenan yang sangat terpenting adalah kasih. Tapi ini yang sering gagal kita untuk lakukan di dalam kehidupan kita. Kita sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan dan orang-orang yang katanya Kristen. Ya, kita sering melupakan kasih di saat kita mengalami sebuah gesekan. Kita sering melupakan sebuah kasih di saat kita jatuh ke dalam masalah. Di mana yang kita pentingkan adalah dendam kita, yang kita pentingkan adalah keinginan kita daripada kita mewujudkan kasih. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, yang pentingnya melakukan kasih karena itu dari inti ya semua kebenaran firman Tuhan. Bahkan itu merupakan ya salah satunya yang diajarkan Tuhan sendiri kepada kita, yaitu tentang kasih. Ya, bukannya dikatakan di firman Tuhan kepada kita, ya, saya bacakan kepada kita firman Tuhan yang ada di Kolose 3 pasal 13, dikatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ya, ini luar biasa sekali kebenaran firman Tuhan ini mengajarkan, mengingatkan kita tentang ya kasih dan mengingatkan kita tentang soal mengampuni. Ya, pentingnya mengampuni di dalam kehidupan kita di saat terjadi kesalahpahaman, di saat terjadi yang namanya bentrokan satu sama lain, di saat terjadi yang namanya ketidaksatu pendapat satu sama lain, ketidaksatu hatian satu sama lain, maka di situ bekerja yang namanya saling mewujudkan kasih, ya. Dengan cara ya kita saling melengkapi, menutupi kesalahan satu sama lain. Dengan cara kita harus mengampuni saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Dan kita sering ya lupa melakukan itu. Dan salah satu wujud dari kasih itu adalah kita bisa mengampuni sesama kita. Kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kita bisa mengampuni orang yang menghakimi, orang yang memfitnah kita. Ya, kita bisa mengampuni apapun kesalahan-kesalahan orang terhadap kita. Ya, disitulah bekerja yang namanya kasih. Ini sangat luar biasa kebenaran firman Tuhan ini, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Ya, kita pun di dalam satu komunitas aja ya, ini sering terjadi yang namanya kita tidak bisa menyatukan hati kita. Ya, bahkan dikatakan tadi sebagai contoh bagi kita bahwa dalam satu tim aja, contohnya dalam sepelayanan ya.
kita bisa aja tidak bisa mewujudkan kasih dalam itu, ya. Adanya pergesekan-pergesekan dan adanya fitnah dan fitnah, adanya hal-hal yang merusak mood kita, ya, yang merusak semangat kita di dalam pelayanan yang kita lakukan. Dan ini sangat penting, ya, untuk kita bisa katakan bahwa itu harus diperbaiki. Kita sebagai orang yang percaya dan sebagai orang Kristen bahwa haruslah satu. Apapun yang kita lakukan itu kita harus satu. Ya, apapun yang kita lakukan itu kita harus menopang satu sama lain. Ya. Bukannya menaruh dendam dan bukannya menjatuhkan satu sama lain. Apapun itu kita harus bentuk dengan kasih. Dikatakan tadi bahwa itu ada di Amsal bahwa kasih itu menutupi segala pelanggaran. Jadi apapun segala hal-hal yang tidak cocok, hal-hal yang tidak enak satu sama lain, ya, dengan adanya kasih itu semua tertutupi, ya. Itu semua tidak nampak, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Itu semua tidak ada faedahnya, tidak ada kaitannya dengan kita ada kasih di dalam kehidupan kita. Dan juga pun dikatakan dalam firman Tuhan dalam Korintus, dikatakan bahwa kasih itu sabar, ya, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, kasih itu tidak sombong, dan kasih itu tidak bermegah diri, kasih itu tidak dendam satu sama yang lain. Dan itu sudah dijelaskan kepada kita semua, ya. Dan itu semua bentuk dan wujud dari kasih. Ya, jadi itu sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen, ya. Jangan kita melupakan hal demikian. Kita harus ingat bahwa diri kita ini adalah perlu yang namanya pengampunan, ya, karena tadi dikatakan kepada kita bahwa sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Ya, ini kita ambil contoh di dalam kehidupan kita. Kalau kita mengampuni sesama kita, ya, kita harus ingat bahwa Tuhan sudah lebih dahulu mengampuni kita, ya. Jadi kita harus juga sebagai manusia, sebagai sesama, kita juga harus memberikan pengampunan satu sama lain, ya. Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga lah demikian. Itu yang dikatakan di firman Tuhan. Kita harus memperbuat juga hal demikian. Memang mengampuni ini sangat sulit dan tidak mudah bagi kita. Ya, apalagi dengan hal-hal yang melukai kita, hal-hal yang menyakiti kita, hal-hal yang membuat kita terpuruk, hal-hal yang membuat kita jatuh, hal-hal yang membuat kita tidak bisa terbangun oleh pikiran. Ya, seringkali kita sulit memberikan pengampunan. Ya. Seringkali kita sulit, ya, melakukan kasih. Tetapi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita sebagai orang Kristen, kita harus mampu melakukan hal demikian. Walaupun berat, walaupun sulit. Karena kenapa? Tuhan sudah mengampuni kita terlebih dahulu. Dan kita sebagai ciptaannya, kita harus juga melakukan demikian. Karena hal yang terpenting di dalam kekristenan adalah kasih. Ya, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita hidup di dalam kasih, sehingga di mana kita pun berada, di mana kita bertemu orang-orang yang berjumpa sama kita, ya, kita nampak bahwa kita sudah diajarkan tentang kasih, dan kita nampak bahwa kita orang-orang Kristen, ya. Itu harus kita wujudkan, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Kita belajar, dan pentingnya juga kita harus mengampuni, ya. Karena sebagai orang-orang Kristen diajarkan juga
hal-hal demikian. Ya, kita harus mengampuni satu sama lain karena adanya kasih, dan kita juga harus mampu mengampuni apapun itu. Terima kasih kebenaran firman Tuhan ini. Semoga kita diberkati. Tuhan Yesus memberkati.